Jadi hari ini ada mediasi lagi yang ketiga kalinya untuk kasus perdata Nikita Mirzani melaporkan Wan prestasi terhadap Reza Gladys. Lagi-lagi Reza Gladys tidak datang. Apakah memang hal itu diperbolehkan? Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang cukup ramai diperbincangkan. Sepertinya mediasi kali ini juga belum membuahkan hasil ya. Kalau boleh tahu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kasus ini? Reza Gladys selalu mangkir tidak datang ke pengadilan, baik perdata maupun pidana. Apakah hal itu boleh dilakukan? Tidak, mangkir dari panggilan pengadilan bukanlah tindakan yang dibenarkan. Ada konsekuensi hukum yang bisa dihadapi jika seseorang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Apa konsekuensinya? Mangkir dari panggilan pengadilan bukanlah tindakan yang bijaksana. Sebaiknya hadiri persidangan dan ikuti proses hukum yang berlaku. Jika ada alasan yang sah untuk tidak hadir, sampaikan kepada pengadilan agar bisa dipertimbangkan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan terkait kasus ini? Lalu bagaimana kalau sidang mediasi gagal terus karena dia tidak datang? Sampai kapan? Jika mediasi terus gagal karena ketidakhadiran salah satu pihak, hakim akan mengambil langkah selanjutnya. Biasanya, hakim akan mengeluarkan putusan verdict, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat. Putusan ini bisa merugikan pihak yang tidak hadir karena proses persidangan berjalan tanpa pembelaan dari pihak tersebut. Proses mediasi sendiri biasanya dibatasi waktunya, misalnya 30 hari kerja. Jika dalam waktu tersebut tidak ada kesepakatan, mediasi dianggap gagal dan proses hukum akan berlanjut ke tahap berikutnya. Oke. Berarti masih tetap bisa berlanjut. Jadi intinya, mangkir. Nah, bagaimana intinya? Betul, proses hukum tetap berjalan meskipun mediasi gagal. Hakim akan mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke. Jadi intinya bagaimana? Intinya, mangkir dari panggilan pengadilan bukanlah tindakan yang bijaksana. Ada konsekuensi hukum yang bisa dihadapi, seperti putusan verdict dalam kasus perdata. Proses hukum akan tetap berjalan meskipun mediasi gagal. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui. Aduh. Kalau nggak datang juga tetap dilanjut, say. Tetap dilanjutkan. Di perdata si RG itu tergugat. Di perdata RG itu tergugat. Enggak, tetap dilanjut kok. Tetap dilanjut. Malah nanti ada keputusan di luar dari persetujuan apapun udah nggak ngaruh. Jadi dengan dia nggak datang justru merugikan posisinya si DRG gitu, merugikan posisi DRG saya. Yang nggak datang ya karena sibuk, nggak bisa. Sudah diberikan kuasa kepada pengacara katanya. Sama terus. Pisang goreng. Ini berisik aja nih si Wilda nih.
Beda, say. Yang namanya perdata beda, nggak ada jemput paksa di perdata. Ya udah, kalau nggak datang lanjut terus. Aku belum teleponan sama Doktif. Kayaknya nanti kalau ada pemanggilan saksi, seandainya nih eksepsinya ditolak, hakim juga menolak juga, berarti proses selanjutnya adalah memanggil saksi. Nah, aku rasa disitulah harus datang si DRG, Doktif, Dr. Oki, semuanya sebagai saksinya. Iya, mendingan nggak datang, jadi hakim langsung memutuskan. Aku sih berharap dan berdoa nih hakimnya bener-bener orang baik ya, say. Ada yang nguping, ada yang lewat nguping. Aku lagi datang bulan, jadi kalau kalian mau lanjut maghrib monggo silakan ya. Aku lagi nggak sholat soalnya, makanya aku sambil makan malam sambil nge-live aja. Tadi sambil kita kan belum selesai tuh, tadi aku janji kan keburu habis baterainya, makanya sekarang aku on. Ya. Ada tadi ada yang mau nyolong denger itu. Sini nih. Tuh. Tembak hebat gitu ya? Iya. Emang iya yang kecil-kecil. Ya jadi gitu. Kalau soal Doktif gak datang mungkin ya. Gua rasa memang belum waktunya sih. Belum waktunya saya. Tadi kan aku kan udah bilang kan ada pemanggilan saksi nanti. Nah kalau udah ada pemanggilan saksi, baru itu saat yang tepat Doktif datang. Dan Doktif juga lagi sangat banyak yang harus diurusin, perkara-perkara yang gak kalah berat banget. Gitu loh, say. Hasilnya hari Selasa tanggal 17. Hari Kamis. Kamis tanggal 17. Ya. Hakim akan menyampaikan apakah setuju eksepsinya ditolak atau diterima.
Kalau ternyata ditolak, berarti lanjut kepada pemanggilan saksi-saksi. Aku berharap langsung diterima eksepsi atau keberatannya Niki diterima. Jadi selesailah drama-drama ini. Bisa balik kumpul sama anak-anaknya, balik kerja lagi. Terus kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Lebih smart dalam memilih skincare atau produk apapun yang akan kita pakai. Jangan cuma FOMO, jangan cuma ikut-ikutan atau tergiur ngelihat orang flexing-flexing. Itu tadi pesannya Niki kan. Itu yang paling penting yang harus kita resapi sama-sama. Karena itu yang dia perjuangkan. Karena hal itulah Doktif, Niki, semuanya sedang mengalami satu hal yang sangat tidak bisa kita bayangkan ya. Kalau perjuangannya itu dikalahkan sama kekuatan yang tidak mau diganggu bisnisnya. Hidup menjadi beda lagi. Hidup menjadi beda. Tapi Doktif, Niki, mereka sudah banyak berkorban juga buat kita. Makanya kalau dari beberapa kiriman-kiriman mujair yang menyerbu akun aku, baik di sini ataupun yang di sana, yang di Igoy, dia bilang aku dibayar sama Nikita Mirzani. Aku bilang kalau sampai memang aku dibayar, aku hancur lebur ya. Tapi kalau sampai aku tidak dibayar sepeser pun oleh Niki, kamu yang hancur lebur, sehancur-hancurnya. Karena demi Allah tidak ada Niki bayar apapun, pure aku datang karena memang aku mau. Ya, nggak semua orang terima bayar-bayaran.